Dan kami mengingatkan kepada pelaku yang masih di luar sana agar menyerahkan diri. Jika tidak, maka kami atas nama undang-undang akan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku yang masih berkeliaran. Pada siang yang berbahagia ini, saya beserta rekan-rekan penyidik atas nama Polres Wonosobo ingin menyampaikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 9 Agustus hari Minggu malam Senin sekira pukul 23.30 dengan kerugian 700 juta TKP di SPBU di wilayah SPBU Selokromo di Laksono, Kecamatan Laksono. Dalam waktu 3 hari, tim gabungan mampu mengungkap tindak pidana ini. Kemudian tim melakukan pengungkapan berawal dari CCTV sehingga diperoleh fakta-fakta yang mengarah pada kesimpulan pelaku berjumlah 6 orang. Yang tertangkap sudah 4 dengan peran yang berbeda-beda. Mereka melakukan serangkaian kegiatan sehingga berujung di aksi tanggal 9. Kemudian H-2 mereka berlatih dan berkumpul lagi di sebuah bengkel di wilayah Laksono. Kemudian mempersiapkan merental mobil, kemudian mempersiapkan bagaimana caranya supaya tidak terlihat oleh CCTV. Kemudian mereka melakukan aksinya. 4 orang di dalam mobil, 1 orang menunggu mempersiapkan di dalam bengkel, 1 orang memastikan situasi berjalan aman dengan menggunakan sepeda motor. Peran AM ini sebagai dia juru bicara, dia datang ke TKP, dia ketok pintu mengaku sebagai resmob, menyampaikan kepada asisten supervisor atau pelapor yang bekerja di SPBU tersebut bahwa saya resmob, ada tindak pidana begal, saya mau lihat CCTV. Kemudian pelapor ini, asisten supervisor atau korban ini, dia membuka pintu, kemudian menyalakan lampu, balik badan, kemudian disekap oleh pelaku lainnya atas nama WH atau RD. Kemudian satu lagi pelaku atas nama MR ini berperan untuk mengelabui satpam yang bekerja di SPBU tersebut untuk tidak menuju TKP ruang penyimpanan berangkas dan ruang penyimpanan DVR tersebut. Kemudian satu lagi atas nama AD, dia berperan untuk memastikan situasi aman dari jarak yang relatif cukup jauh, namun di sekitaran TKP dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian AR, dia mengendarai mobil ini dikendarai oleh AR. Kemudian satu lagi AG, dia menunggu di bengkel yang sebelumnya dia mempersiapkan kendaraan, dia menyewa kendaraannya, dia menyiapkan skotlet sehingga tutupan hitam, stiker-stiker putih itu tidak terlihat di CCTV. Kemudian dilihat dari belakang nggak terlihat karena di skotlet hitam semua bodi belakang itu. Aksi ini terekam CCTV di sekitar, walaupun CCTV TKP itu diambil DVR dan dibakar, namun CCTV lain merekam waktu mereka cukup singkat melakukan itu, 23.25 sampai dengan 23.37 itu mereka sudah berhasil keluar dan kabur. Hasil kejahatan digunakan untuk beli sepeda motor, beli barang-barang, kemudian untuk pelarian. Nah, ini untuk beli HP, kendaraan ini ada 2 NMAX dan Honda Beat. Kemudian masih dibagi oleh tersangka yang belum tertangkap. 151 juta bisa dipulihkan. Nah, ini kan kerugian kurang lebih 700 dibagi oleh 6 orang. Nah, ini yang bisa dipulihkan baru 100 karena masih ada 2 orang yang otaknya ini. Ini yang belum tertangkap, ini yang mensutradarai, yang melatihkan, ada latihan di tempat
kos-kosannya dia, latihannya begini, kamu perannya ini, dia mengatur peran-perannya. Kami akan terus berupaya mengejar DPO, pelaku sudah kami identifikasi nama-namanya, dan kami mengingatkan kepada pelaku yang masih di luar sana agar menyerahkan diri. Jika tidak, maka kami atas nama undang-undang akan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku yang masih berkeliaran. Dan kami memberikan komitmen kepada masyarakat Wonosobo, kita akan memberikan rasa aman. Tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan, pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Wonosobo. Jadi himbauan untuk masyarakat, pemilik usaha, pelaku usaha, pemilik properti, agar untuk menjaga dan meningkatkan daya tangkal terhadap tindak pidana seperti ini, agar menyiapkan perangkat CCTV dengan sistem penyimpanan file DVR-nya itu menggunakan sistem cloud, sehingga ketika device itu diambil, dirusak, itu sistem cloud-nya tuh secara otomatis menyimpan file atau merecord file video tersebut. Jadi ingin saya sampaikan ini kepada para pelaku usaha agar kita memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan cara seperti itu.